Itu tiba-tiba tuh di depan kamar tuh kayak suara rame gitu, kayak ada suara ambulan terus bawa korban gitu kan. Perawat biasa kan narik tempat tidur yang ada rodanya tuh jadi suara gitu, terus ada orang, wah ini gimana gitu kan. Sampai sekitar nggak tahu lah berapa lama, tapi lama-lama suaranya susut turun. Bet aja tiba-tiba hening gitu loh, nggak ada suara sama sekali gitu. Sebenarnya Bu, ini keadaan anak Ibu, kalau memang dia nggak kuat saat kemarin itu ya memang dia pun bisa fatal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah di samping gue nih udah ada Bang Yuda. Waduh, Abang. Ya. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik Bang. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Salam sehat. Untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang Yuda nih. Nah sebelum Bang Yuda menceritakan pengalaman nih ke teman-teman semua, kami ngucapin makasih banyak nih Bang karena udah meluangkan waktunya ya Bang ya. Oh iya. Jauh-jauh dari sana gitu kan. Yang semoga aja ini teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Yuda, teman-teman semua bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu Bang ya. Iya, betul. Karena kita belajar dari pengalaman seorang lah, ambil baiknya, buruknya buang jauh-jauh gitu kan. Oke, Bang Yuda kalau boleh tahu nih, pada video kali ini nih, Abang pengen ceritain kejadian saat di mana nih Bang? Saya pengen ceritain tuh kejadian pas saya sakit, terus dirawat di rumah sakit tuh ada kejadian horor lah pas saya lagi selama di opname di rumah sakit. Di rumah sakit? Iya betul Bang. Tahun berapa ya Bang Yuda? Itu seingat saya pas sekitaran saya itulah usia-usia sekolah, masih kecil ya. Masih kecil, jangan disebut tahun ya karena teman-teman pasti udah tahu. Terobosan Bang Yuda nggak mungkin di 2021, 2022 nggak mungkin ya. Silakan nilai sendiri gitu. Oke, dirawat berapa hari itu Bang Yuda? Total 21 hari saya dirawat. 21 hari? 21 hari, iya. Wah, betul. gokil sih. Gokil 21 hari dirawat di rumah sakit tuh bukan waktu yang sebentar loh Bang. Kerasa banget Bang. Iya kan? Iya betul. 5 hari di rumah sakit aja tuh kayaknya lama. Iya. Iya kan? Iya. Apalagi nih hampir mau 1 bulan tambah 9 hari lagi tuh 30 hari 30 tuh. hari. Oke, ini jadi penasaran sih rumah sakit daerah mana, terus karena apa dan ada gangguan apa di rumah sakit tersebut nih Bang ya. Oke, mungkin tahan dulu kali Bang Yuda ceritanya Bang ya. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Bang, diminum dulu Bang kopinya. Ini cuma di sini doang Bang, kopinya ada nih. Madain Pondok Cabe. Alhamdulillah. Enakan Bang kopinya Bang? Alhamdulillah. Mantap, langsung aja kita sikat.
Saya cerita dulu dari awal ya. Boleh. Bang. Lagi usia sekolah itu saya masih kecil. Jadi suatu malam tuh saat tidur, tiba-tiba tuh badan saya kayak ditabrak kenceng gitu. Ditabrak kenceng kayak ditabrak sama kayak stang motor deh gitu. Wah, berasa tuh, Mas. Ya berasa banget itu posisi ditabraknya tuh di belikat, tulang belikat punggung. Itu kenceng banget, saya sampai istilahnya tuh kebangun, kaget, terus agak batuk gitu lah ya Bang. Terus saya lihat jam, kebetulan kan di meja tuh ada jam waker kecil lah ya, di kamar tuh biasa. Saya lihat tuh sekitaran jam 3 lewat lah. Saat itu jam 3 lewat, saya batuk terus terdiam tuh saya habis itu kan. Kenapa ya gua kayak begini gitu bahasa saya dalam hati kan. Udah setelah itu berpikir bengong, ya udah saya akhirnya ya udah saya lanjut tidur deh sambil nahan tuh nafas agak sesek kan karena kerasa banget ditabrak. Saya tahan-tahan, ya udah saya lanjut tidur lagi gitu setelah itu. Itu sih setelah kejadian itu nggak ada mimpi atau apa tuh Bang di tidur saya tuh. Sampai beberapa hari lah setelah kejadian itu tuh mulai ada peristiwa-peristiwa yang kalau saya bilang agak ngeganggu saya dan jadi agak ngeri gitu kejadiannya buat saya seumur itu ya. Jadi hampir tiap malam tuh di antara jam 10 atau jam 10 sampai jam 12 malam mulai kedengaran tuh ada langkah di atas itu apa? Di atas plafon rumah lah, ada kayak yang melangkah, dibilang kayak suara kucing, langkah kucing gitu kan biasa, tapi ini jauh lebih berat Bang. Tapi orang juga nggak sebegitunya gitu kan. Terkadang dilanjutin itu ada suara-suara kayak cakaran panjang gitu. Bukan cakaran kayak menggesek-gesek gitu aja, tapi panjang lah gitu. Set, gitu ya kayak begitu. Itu hampir tiap hari di antara jam 10 sampai jam 12 malam deh. Saya juga sempat mastiin tuh ke bapak saya waktu itu. Sempat saya nanya, "Pak, denger nggak suara kayak orang jalan atau kucing jalan nih, kayak tapi berat banget gitu?" Bapak saya bilang ya nggak denger gitu. Saya lanjut lagi ngomong ke bapak saya, bukan apa-apa, takutnya nih plafon tiba-tiba ambrol gitu kan. Ya udah bapak saya bilang enggak ada apa-apa, nggak dengar suara apa-apa gitu. Ya udah karena saya anggap nggak dengar bapak saya, ya sudahlah gitu. Saya balik lagi ke kamar, saya mau tidur, tapi suara itu tuh hampir tiap hari tuh, kalau tidak suara kayak kucing berjalan, dicampur suara cakaran panjang, ditambah lagi terkadang itu ada kayak suara pasir ditebar tuh di atas kamar. Berarti di plafon lagi? Di plafon lagi. Yang saya heran itu di kamar saya aja yang paling sering gitu loh. Dan cuman saya aja yang nggak dengar. Itu juga sejak kejadian saya ditabrak, saya tuh mata jadi kayak sensitif Bang. Jadi kalau ngelihat orang tuh kayak ada auranya bisa kelihatan gitu, warna-warnanya. Terus mulai deh kelihatan ada sesuatu tuh yang mondar-mandir di rumah gitu. Lanjut terus saya kadang bisa tahu tuh orang itu suasana hatinya kayak gimana gitu setelah kejadian ditabrak itu. Karena saya makin sensitif, terus ditambah lagi jadi saya punya penyakit tambahan tuh insomnia parah Bang. Nggak bisa tidur? Nggak bisa tidur. Jadi kan biasanya kalau di usia-usia segitu kan paling tidur paling malam jam 12 malam gitu kan. Paling ya. mentok banget itu. Paling mentok banget ya, udah ngantuk banget tuh itu. Itu juga kalau lagi main sama temen, ya kan bener. Saya tuh bisa tidur antara jam 1 sampai jam 3 pagi. Dan itu tiap hari. Gokil. Kalaupun semisal saya tidur di bawah jam 12, nanti tuh jam 3 atau jam 4 pagi, di kayak kaki saya itu kayak ada yang nyolek-nyolek kebangunin atau nepuk-nepuk. Suruh saya bangun deh untuk jam segitu gitu.
Akibatnya kan kalau saya harus berangkat sekolah bangun susah tuh. Iya. Jadinya sering berantem sama orang tua gitu loh. Orang tua bangunin buat sholat subuh ya kan. Saya baru tidur Berapa jam jam? 4. Sholat subuh jam 5. Dibangunin susahnya bukan main gitu kan. Tiap hari tuh saya diomelin cuman jadi anak susah banget sih bangun. Emang tidurnya jam berapa sih? Saya diem aja karena saya nggak mau orang tua saya tahu tuh, takut bikin mereka khawatir gitu loh. Udah tuh berantem tiap hari sampai pernah bapak saya tuh marah besar tuh. Jadi bahasa kasarnya gini deh, lu jadi anak susah banget dibangunin sih. Kamu tuh maunya apa gitu loh. Nah itu saya agak-agak ke bawah suasana. Waktu itu sempat ngejawab, ya Pak kalau ada orang yang mau ngegantiin nih dibayarin, gantiin deh, saya bilang. Saya juga nggak mau tidur sampai semalam ini, atau saya juga nggak mau bangun kesiangan gitu kan. Ya udah tuh konflik itu terus berjalan sampai juga pernah saya pada akhirnya pernah tidur tuh agak-agak di bawah jam 12 ya. Jam 12 saya udah kayak repan gitu mata. Terus kan saya kalau tidur tuh lampu kamar pasti saya matiin Bang. Ya biar lebih gampang lah ceritanya gitu tidurnya. Nah saat itu udah rep-repan jam-jam berapa ya? Jam 10 apa jam 11 malam lah kurang lebih. Udah rep-repan terus di pintu kamar saya tuh mulai kayak ada muncul cahaya tipis-tipis gitu loh. Tuh jarak tempat tidur saya nih sama pintu kamar tuh kurang lebih 3 meteran ya, 2-3 meter lah gitu. Tuh bercahaya tipis dia, terus lama-lama mulai kayak ada wujud gitu loh. Berwujud, makin lama saya perhatiin gitu kan karena saya udah ngantuk banget. Ya udahlah saya tempat tidur aja kan nggak sampai duduk. Saya perhatiin tuh wujudnya lama-lama kayak kakek-kakek gitu dia berwujudnya. Terus makin lama makin tebel tuh, tapi nggak jadi tebel juga, tetap pintu kamar ada, dia tetap berbayang lah gitu. Saya perhatiin tuh wujudnya seorang kakek-kakek, terus rambutnya dia tuh panjang lah, sampai di bawah bahu gini lah ya. Warna rambutnya tuh keabu-abuan, terus jenggotnya juga panjang, kurang lebih sedada lah ya. Terus wajahnya tuh ya kakek-kakek tapi nggak keriputan begitu loh. Cuman terlihat tua lah gitu. Apa tuh penampakan kakek-kakek itu muncul tuh ruangan kamar tuh suhunya jadi dingin banget Bang. Jadi kayak kalau kita lagi pasang AC lah gitu. Padahal saat itu ya kamar saya belum pasang AC gitu. Karena kan terbilang mahal ya harganya AC itu. Zaman itu gitu loh, mewah lah. Tuh suhunya dingin kayak pas pasang AC gitu kan. Saya terus tuh perhatiin, maksudnya negesin lah ya, agak-agak merengut gitu kan. Ini siapa sih? Kok tiba-tiba ada di situ gitu kan. Dibilang takut, ya nggak ada rasa takut tuh di situ, malah kerasa tentrem gitu sih, damai gitu loh, hati gitu adem, di hati juga adem gitu kan. Saya perhatiin terus akhirnya si kakek itu senyum. Senyumnya juga kayak ya neduhin lah, senyum teduh, terus matanya yang tegas gitu, matanya tegas penuh wibawa, tapi tetap kayak ngayomin ke cucunya lah, kayak kita tuh ya mungkin cucunya dia atau gimana ya, saya juga kurang tahu. Cuman kerasa banget kayak kita lagi di AC tuh, suasana kamarnya adem gitu kan. Saya ngerasa nyaman ya, pada akhirnya ya udah saya ketiduran tuh. Tapi tetap jam 3 ada yang nyolek-nyolek lagi, jadi itu tiap hari tuh saya tuh ya ada yang nyolek. Pokoknya kalau saya tidur di bawah jam 1 malam, jam 3 atau jam 4 pasti ada yang nyolek-nyolek. Iya. Tuh kejadian itu tiap hari tuh Bang. Jadi begitu terus sampai pada akhirnya tuh mungkin badan saya terlalu capek ya, kebanyakan begadang gitu kan. Suatu hari tuh ya badan akhirnya kayak demam, langsung demam tinggi. Terus kayak mual-mual lah gitu, kayak orang masuk angin.
itu lebih sekitar ada kali ya 3 harian ya saya ngalamin itu kan. Ya dipikir ibu saya awalnya kayak masuk angin lah, cuman dikerokin pakai bawang merah gitu kan. Kalau orang zaman dulu tuh kerokin bawang merah, udahlah cukup. Tapi tetap ternyata. Ya udah akhirnya dibawa ke dokter di sekitar rumah ibu saya tuh ada klinik kecil lah gitu kan. Dibawa diperiksa, kata dokternya awalnya ya cuma angin nih, anak kurang makan atau sempat ditanya juga tuh kurang istirahat nggak katanya. Ya, saya cuma bilang saya kadang-kadang susah tidur, itu aja sih. Ya akhirnya dokter itu menyarankan untuk coba cek darah, gitu kan. Pada akhirnya orang tua saya itu bapak saya tuh ke klinik yang biasanya kantor bapak saya kerja itu kan ada klinik khususnya juga buat karyawan. Gua surat rujukan dari dokter ya itu. Ambil darah lah saya di sana. Itu kan hasilnya kurang lebih 1 atau 2 hari gitu. Itu di Gambir Bang, jadi lumayan jauh tuh dari rumah saya tuh. Saya ke Gambir, lihat hasilnya. Awal diagnosa itu adalah saya sakit liver. Nangis tuh ibu saya kan sedih nih, anak masih umur segini udah kena liver gitu kan. Terus dipastiin lagi sama ibu saya, coba dicek lagi deh, ambil darah atau ada cara lain biar bener-bener yakin nih. Ya udah saya ambil darah lagi tuh, pulang lagi nunggu hasilnya bu karena lagi rame jadi mungkin sekitar 3-4 hari. Balik lagi saya ke klinik di Gambir. Hasilnya tetap liver tapi garis miring, kalau saya nggak salah ingat tuh ya hepatitis gitu. Nah bapak saya jadi ragu juga nih yang bener yang mana nih, liver apa hepatitis sebenarnya gitu kan. Kalau hepatitis apa gitu loh. Diambil lagi dan saya tuh darah. Jadi berkali-kali. Ambil lagi darah ya tunggu ceknya lagi. 3-4 hari lagi. Itu yang terakhir tuh agak komplit ya, darah terus ada dari lendir terus dari kotoran kita biasanya ya. Udah 4 hari balik lagi ke Gambir. Itu hasilnya akhirnya hepatitis C tapi ada disebutnya mendekati gawat lah gitu, jadi mendekati ke liver gitu. Sudah sambil konsultasi ke dokternya, ya udah nih langsung diopname aja pak. Ya dari klinik itu dikasih rujukan deh ke rumah sakit besarnya ada. Itu rumah sakitnya di sekitaran daerah Jakarta Selatan lah. Ya rumah sakit besar dan saat itu termasuk rumah sakit yang mewah. Termasuk mewah dan alatnya tuh lengkap gitu. Udah tuh ya kan nunggu persiapan dulu ya, pulang nyiapin baju kita segala macem kan buat dirawat. Karena awalnya dokter itu menyarankan saya dirawat diobservasi 7-10 hari awalnya 7-10 hari maksimal. Ya udah masuk ke rumah sakit biasa, pendaftaran segala macam, terus diantar ke ruangan opnamenya. Nah di ruangan opnamenya tuh bentuknya jadi kayak kamar bayi. Jadi tembok itu kaca-kaca tuh bang. Kalau biasa kan tembok ya. Ya ini mungkin karena ruang inap anak jadinya bentuknya kaca-kaca begitu kan. Ya udah dalam satu ruangan itu ada 3 bangsal tuh, 3 tempat tidur. Terus pas begitu kita masuk tempat tidur pertama, kedua, ketiga dan samping sini ada kamar mandi. Ya saya pilih tempat tidur yang dekat kamar mandi dan pas arah pintu masuk. Karena kan saya pikir gue sendirian dirawat nih gitu kan. Kalau ibaratnya mau buang air jauh-jauh males banget jalannya gitu. Jadi saya dirawat di situ, terus orang tua saya itu kan kalau saat saya dirawat cuman bisa nemenin saya tuh jam besok siang atau jam besok sore agak dilewatin dikit deh. Jam besok siang kan jam 11 sampai jam 1 ya. Sore jam 5 sampai jam 8. Nah, ibu atau bapak saya tuh suka gantian palingan kalau malam sampai jam 8:30 lah maksimal. Karena memang suka diusir. Bukan diusir kenapa-napa ya, tapi ini udah lewati waktu besuk gitu. Hari pertama, kedua saat saya dirawat tuh normal aja bang. Jadi
aman aja gitu. Aman ya. deh, aman, nggak ada kejadian apa-apa. Saya juga ya tentram lah istilahnya kan. Oh enak nih dirawat, buat pemulihan cukup deh gitu. Di hari ketiganya itu tuh mulai ada apa ya kalau saya dibilang misteri, tapi nyeremin lah kalau saya pikir sekarang ya di umur sekarang kejadian itu nyeremin gitu. Jadi kita kan wajib tidur ini, saya gitu ya terutama karena sakit hepatitis C atau biasanya disebutnya sakit kuning kan. Terus jam 9 malam tuh udah wajib tidur. Harus. Tuh suster biasanya jam 9 ngecek kamar langsung udah waktunya tidur. Karena masih ada insomnia kan suka masih pura-pura aja lah gitu kan. Bisa pura-pura merem gitu. Tiba-tiba tuh kayak suara pintu kebuka tuh. Slek aja gitu kan. Klek ketutup. Terus refleks lah ya, melek sambil kok nggak ada orang. Padahal ada suara pintu kebuka gitu kan. Saya biasa itu kan kalau habis bangun refleks ngeliat jam lah, pengen tahu jam berapa. Itu antara jam-jam 10:30 malam deh kalau nggak salah ya. Oh nggak ada orang ya. Ya berusaha menghibur diri, itu pintu ketiup angin kali, saya gitu aja ya. Udah saya merem lagi, ya itu kerasa tuh ada kayak angin tuh lewat. Jadi kayak ada, kita kan kalau orang lewat ada anginnya ya pasti ya. Ya itu kerasa tuh di samping. Ser gitu kan, sampai merinding lagi nih. Ya otomatis saya melek tuh mastiin, tapi nggak ada apa-apa. Ya udahlah mungkin angin dari AC aja deh. Tetap tuh berusaha menghibur diri lah ya dengan kondisi-kondisi yang barusan kejadian tuh. Udah jelang pagi kayak biasa, kalau di sana pagi ada kita dikasih vitamin segala macam, diperiksa tensi, nggak ada masalah apa-apa. Nah di hari berikutnya itu kejadiannya itu juga hampir sama, antara mungkin jam 11 atau jam 12 malam ya. Saya masih belum tidur kan karena emang salah satu saya sakit kan punya penyakit insomnia itu kan, di insomnia itu tiba-tiba tuh di depan kamar tuh kayak suara rame gitu Bang. Jadi kayak ada suara ambulan, terus lampu sirene ambulan itu kan kelihatannya warna-warni ya. Saya pikir kok bisa kelihatan nih lampu ambulans gitu, padahal pintu keluar atau pintu masuk gawat darurat sama ruangan saya tuh jauh gitu loh. Berisik kayak orang apa sih ya, habis kecelakaan terus bawa korban gitu kan. Ya karena saya depannya kaca kan nih, pintu nih kaca gitu. Jadi kelihatan tuh Bang ada yang lewat gitu kan. Pertama kayak ya petugas perawat biasa kan narik tempat tidur yang ada rodanya tuh, jadi suara gitu. Terus ada orang, wah ini gimana gitu kan. Ya karena penasaran ya Pak, saya turun, saya perhatiin tuh kan agak-agak merengut gitu. Ini rame orang, tapi kok tembok belakang itu orang masih kelihatan gitu Bang. Tembus lah dia gitu, tapi nggak yang tembus bening gitu, jadi masih kayak kita gini, cuman agak tembus lah di belakangnya gitu kan. Ya apa gue salah lihat apa gimana, akhirnya saya pastiin lagi tuh, maju 1-2 langkah lagi gitu kan, makin dekat ke kaca lah gitu. Itu rame tuh, jadi mungkin ada kayak keluarga pasien lewat, terus suster, ya kayak kondisi gawat darurat deh. Nah saya makin deket, ada satu tuh yang balik tuh orang itu, dan dia nengok gitu loh ke saya gitu kan. Pas dia nengok, mukanya tuh pucat gitu ya, senyum ya enggak, matanya ratapannya ya dingin gitu. Balik tuh laki-laki tuh Bang, saya ingat banget tuh laki-laki pakai baju berkerah gitu kan, entah keluarganya atau staf medis lah ya. Nengok pucat gitu, saya cuman jadi tatap-tatapan begini kan, cuman astagfirullahaladzim apaan nih gitu kan. Cuman akhirnya udah buru-buru tuh saya lari tempat tidur, nutupin muka deh pakai selimut. Tuh terus tuh lagi saya nutupin muka pakai selimut, tetap ada suara ya orang aktivitas lah gitu, kondisi darurat kayak begitu kan. Sampai sekitar nggak tahu lah berapa lama, tapi lama-lama suaranya susut turun. Bet aja tiba-tiba hening gitu loh, nggak ada suara sama sekali gitu. Ya baru tuh saya bisa berani tuh ngebuka itu selimut gitu.
Ya tetap aja penasaran kan, buka selimut, tetap jalan, ada apa sih tadi? Kalau rame kan biasanya tetap aja ada yang mondar mandir lah, suster 1 atau 2 gitu kan. Ini nggak ada Bang, jadi ya kosong kayak rumah sakit kalau kondisi malam gitu kan. Saya perhatiin ke ruang suster, jadi ruang suster itu jaraknya sekitar ada kali ya 20 meteran lah dari 15 atau 20 meter dari kamar opname saya. Mereka nggak ada yang mondar-mandir apa-apa gitu. Saya lihat susternya kelihatan kecil gitu kan di dalam. Ya udah campur merinding gitu kan jadinya badan, terus jadi anget tuh. Panas, wah ini takut banget lah kalau saya ingat-ingat situ ya. Saya udah balik ke tempat tidur, udah saya tidur lagi tuh, lanjutin tarik selimut. Sampai besok paginya. Nah, saat ibu saya datang ngejenguk tuh siang, saya juga nggak berani cerita Bang. Takutnya malah bikin orang tua saya khawatir kan. Malah ntar saya suruh pindah rumah sakit, cek darah lagi. Saya pikir kayak begitu, wah panjang lagi nih urusannya. Ya udah deh, saya simpan sendiri aja dulu deh nih. Ya terus hari berikutnya lagi, malam juga tuh rata-rata jam 10 sampai jam 12 malam itu kondisi udah rebahan. Ini mau bukan apa-apa, lagi rebahan biasa. Ada suara sepatu kalau kayak perempuan pakai sepatu hak tinggi tuh. Tok gitu. Dari jauh makin lama makin dekat depan pintu, berhenti sebentar, tak lewat gitu loh. Ya karena saya belum ketiduran belum berapa kan negesin ya nih suara apa gitu. Nggak ada wujudnya, jadi cuma benar suara orang ngelangkah gitu kan. Saya pikir aduh nambah lagi nih istilahnya. Saya balik gitu, saya tidur. Besoknya jadi tuh hampir setiap hari kayak gitu. Setiap hari, cuma beda-beda model penampakan kejadiannya aja gitu Bang. Okay. Berikutnya kayak suara suster ngobrol nih. Lewat suster ngobrol. Tapi ini kelihatan ntar tipis kelihatan gitu, ntar hilang sampai ujung kamar ruang opname kelihatan tipis, ntar dia hilang gitu. Saya pendem aja tuh sendiri, yang penting judulnya ya gue sehat deh gitu aja. Kalau saya tuh kan ngadu ke orang tua takut jadi ribet gitu. Ya seminggu pertama saya dirawat tuh saya sendiri. Nah pas minggu keduanya alhamdulillah ada temen tuh masuk, ya orang sakit dibilang alhamdulillah ya. Jadi ada pasien baru lagi. Ada pasien lagi 2 orang. Berarti full tuh bertiga. Full bertiga, 2 orang itu cowok dua-duanya kebetulan dan umurnya sepantaran lah sama saya gitu. Jadi enak nih kalau malam pikir ada teman ngobrol gitu kan. Jadi saya di sini 1, 2 orang sebelah gitu. Nah selama ada temen di kamar itu tuh tensinya yang kejadian itu berkurang Bang. Berkurang tapi jadi ganti kejadian. Nah kalau malam biasanya ada kayak suara-suara berkeluar, nih saya kayak dilus-elus tuh tangan, kayak diusap gitu. Saya melek jam 3 jam 4 juga gitu. Saya pikir kok kejadiannya mirip ya kayak pas gue di rumah nih, gue pikir gitu. Iya mungkin yang kakek yang kemarin penampakan iya kali, kemari kali saya pikir gitu kan. Saya nggak terlalu banyak ini tuh ambil pusing, ngeri juga soalnya kalau saya ingat. Sayangnya tuh yang 2 orang pulang duluan Bang. Jadi yang satunya itu cuma 3 hari dirawat, satunya lagi 4 atau 5 hari deh gitu dirawat. Berarti mau 2 minggu Abang di situ tuh ya? Mau 2 minggu saya di situ kan. Nah, setelah mereka pulang malam tuh hari pertama setelah mereka pulang nih adem Bang, nggak ada kejadian apa-apa. Saya pikir alhamdulillah nih kemarin mungkin selamat datang atau apa kalau bahasa saya gitu kan. Udah nggak ada kejadian apa-apa. Terus di hari keduanya itu mulai lagi ada kejadian. Jadi saat itu tuh malam, tapi ini belum terlalu malam, jam 9:30 deh kalau nggak salah tuh. Masih nggak terlalu malam banget. Nggak terlalu malam banget. 9:30 tiba-tiba tuh kedengeran keran air kayak kebuka. Kan posisi tempat tidur saya persis ya cuma berapa meter lah dari pintu kamar mandi itu kan.
keran air tuh kebuka deres gitu, jor gitu kan, terus ya ember penuh ada suara recek gitu. Sama ada bau-bau menyengat tuh dari kamar mandi gitu. Saya pikir, aduh, apaan lagi nih ya? Apa emang benar ini keran rusak? Apa ada sesuatu? Saya pikirkan. Akhirnya karena udah terlanjur ketakutan dari kejadian-kejadian yang lalu, udah gue pilih tidur aja deh, mendingan tuh air mau penuh tuh ada lubang airnya aja, saya pikir gitu. Udah tuh ketemu pagi lagi, biasa suster masuk periksa tensi lah, terus sempat ambil darah kalau itu saya ingat, kasih vitamin gitu kan. Ya saya ngomong ke suster kan, suster itu kayaknya keran di kamar mandi rusak deh atau patah atau gimana tuh. Saya dengar embernya sampai penuh tuh semalam. Ya untung nggak sampai keluar nih airnya. Saya biarin itu kan dengan polosnya tuh ya, saya ngomong. Mama kok agak bau ya. Susternya gerak cepet dia. Oh iya, sebentar ya. Saya pastiin dulu. Dia langsung masuk kamar mandi, dia buka kayak ngeliat-liat lah gitu. Pada akhirnya balik lagi ke saya, mukanya tuh kayak yang muka orang yang ini anak ngigo apa sih, kayak begitulah mukanya gitu ya. Kayak nggak percaya. Terus dicampur muka kayak mau nenangin gitu kan, ketahuan ya. Nggak ada apa-apa kok, itu keran bagus, kerannya ketutup kok. Itu juga air di ember cuma setengah, kamu bilang penuh. Semalam kedengeran sampai penuh, suster gitu kan. Saya ngapain bohong, saya bilang gitu kan. Ya suster itu mungkin berusaha nenangin tuh, oh itu mungkin embernya bocor kali di bagian bawah, dia bilang. Ya kalau saya pikir ya kalau bocor kan soalnya nggak gerocok begitu kan. Oh iya deh, saya percaya aja gitu. Terus suster bilang, yaudah nanti dipanggil tukang servis deh buat periksa. Saya minum dulu bang. Minum dulu bang, silakan. Ya suster bilang yaudah nanti saya panggil deh buat periksa nih, panggil tukang servis. Ya udah akhirnya saya keluar, terus datang tuh kan makan pagi jam 6 tuh ya, habis sarapan, udah selesai sarapan. Saya pengen makan buah tuh. Ya biasanya kita kalau lagi sakit suka ada orang bawain buah ya, buah parcel buah lah apa mungkin. Kalau roti waktu itu nggak boleh kan, saya nggak boleh makan roti. Ibu saya juga akhirnya bawain pisau buah tuh yang ya kecil lah, cuma segini aja pisau buah. Buat ngupas tuh buahnya ada apel sama pir sama jeruk lah ya, biasa. Saya pikir, oh habis sarapan enak nih makan buah gitu kan. Cari kok pisau nggak ada nih di tempat buahnya gitu kan. Apa jatuh kali ke balik buah gitu. Ya penasaran saya angkat akhirnya tuh buah satu-satu kan. Oh nggak ada pisaunya. Jadi saya rapihin lagi. Saya coba dicari di laci mejanya tuh. Oh nggak ada juga. Jatuh kali deh gitu kan. Saya cari tuh ke kolong tempat tidur ngintip. Nggak ada juga gitu kan. Ya udah akhirnya bete deh. Udah ribet mau makan buah aja, ya pikir ya udah saya taruh lagi tuh buah. Biasa bangun tidur saya ya asal gebres itu kan, spray asal kelihatan enak lagi. Rapi-rapiin spray, saya angkat bantal. Pisau buahnya ada di situ, Bang. Di bawah bantal. Pisau buahnya ada di bawah bantal, jadi misalkan ini bantal gini ya. Ini pisau buahnya, mata pisaunya ngadep ke arah atas gini. Saya pas angkat, astagfirullahaladzim. Itu bener-bener tegak lurus, jadi gagangnya tuh ada di bawah ya, di bagian sini, mata pisaunya ke atas gitu, dan posisinya bisa pas di tengah gitu. Saya pikir kalau gua ngigo kan ini pisau pasti nggak sebegini tegak lurus gitu ya, kita ngigo kan misal agak miring-miring lah gitu, dia bener-bener tegak lurus. Saya bilang juga, waduh ini kalau semalam ini pisau udah ada di sini terus tidur kita ngedekep bantal, gimana jadinya gitu kan. Wah itu shock banget tuh saya tuh, istilahnya shocknya ini kenapa lagi sih gitu loh. Gue kenapa sampai ngalamin kejadian
kayak begini gitu kan. Udah deh saya coba pindahin pisau buah, bengong, akhirnya banyak baca doa tuh istilahnya, ya Allah kok kejadiannya nggak pernah berhenti ya gitu. Sampai sekarang juga nih udah 2 minggu lebih nih gue di sini gitu, masih aja di sini. Nah terus juga pas saat orang tua datang, saya tuh cuman ngomong nih, saya saking pengen udah pulang gitu ya, ngomong, mah tanyain deh saya pulangnya kapan sih, ini udah lebih dari 10 hari kan, waktu itu dokternya janji 10 hari, ini udah 2 minggu, bisa nggak pulangnya lebih cepat, lagi juga ini sekolah gimana, saya waktu itu alasannya gitu tuh Bang, jadi biar nggak bikin orang tua takut lah gitu. Ya udah ntar mama tanyain ya orang tua saya akhirnya masuk ke ruang suster, terus nggak lama balik. Oh tetap harus diobservasi sama dokternya lagi hasilnya hari ini, ntar mau diambil darah lagi katanya. Ya udah hari itu akhirnya saya diambil darah lagi tuh. Ntar nunggu hasilnya 2 atau 3 hari karena kebetulan nih yang anak ini sakit ini lagi banyak nih, jadi yang sakit hepatitis C, sakit kuning banyak, kata ibu saya juga ada lagi tuh sakit demam berdarah juga agak lagi mewabah dia bilang, cuman beda blok Bang, jadi di saya ini yang sakit hepatitis C, di blok lain itu untuk yang sakit demam berdarah. Ya setelah diambil darah ya udah nunggu hasilnya kata ibu saya pulang. Seperti biasa lagi, ngadepin malam lagi dengan rasa yang deg-degan gitu kan, rasa takut. Jadi tambah susah tidur tuh saya tidur jam 11 lewat malah, hampir jam 12 tuh saya ingat. Ya udah mulai rebahan, udah agak merem-merem gitu. Nah tiba-tiba pintu kamar kebuka lagi tuh Bang, tek. Ya begini, saya pikir tadinya suster kan, karena habis saya ambil darah mungkin mau dikasih vitamin kali, saya pikir udah malam. Ternyata yang masuk itu anak perempuan sepantaran saya Bang, nyamperin ke tempat tidur saya aja mikirnya kan, ini anak dari mana ya jam segini kok masih boleh keluyuran di dalam rumah sakit gitu kan. Itu masuk, cantik Bang, cantik, terus rambutnya tuh dia model ngebob lah ya segini, hidungnya mancung, bangir, bulu matanya juga lentik lah, ya cantik lah kalau saya bilang. Nyamperin terus datang ke tempat tidur saya, nanya, kamu namanya siapa? Dia bilang, lagi sakit ya? Kok kayaknya aku lihat kamu udah lama di sini nggak pulang-pulang gitu. Ya saya pikir ini emang anak mungkin nemenin yang jaga kali keluarganya gitu. Iya sakit udah lama, tapi ya mudah-mudahan bentar lagi pulang deh nih. Saya jawab gitu, dia jawab lagi tuh, oh iya mudah-mudahan cepat sembuh ya, kayak aku dong nih, aku sekarang udah sembuh gitu. Oh ya kok udah sembuh masih di sini? Saya bilang, iya nih sebentar lagi sama orang tuaku nanti aku pulang, dia bilang begitu. Udah habis ada percakapan itu, yaudah aku balik lagi ya, dia bilang ke kamar aku. Oh iya lagian juga kan udah malam, saya bilang. Dia balik badan, lurus, keluarnya lewat kaca Bang, lewat kaca jendela, jadi hilang blang. Jadi dia gak lewat pintu keluarnya. Nembus, buat hilang aja gitu. Padahal itu kayak kita nggak lagi ngobrol sama saya tuh nggak yang berbayang gitu loh. Terus nggak ada, biasanya kan ada hawa-hawa kayak dingin atau anyep ya kalau yang kayak begitu ya. Ini nggak normal gitu. Langsung tuh bulu kuduk dari kaki sampai rambut berasa Bang naik, gitu. Panas, saya bilang. Langsung, ya Allah, kok ada lagi kayak begini? Minta tolong deh ya Allah, cepet gitu kan. Agak susah tidur tuh saya tuh waktu habis ketemu cewek itu tuh. Bukan kenapa-napa nggak bisa tidurnya karena takut Bang, takut dia datang lagi gitu kan. Ini kalau datang lagi gimana gitu kan, kalau gue lagi tidur dia ngapain gue nih pada akhirnya gitu kan. Ya tidur akhirnya ya lama lah, setelah itu saya ngerasa tidur agak lama, akhirnya ketidur juga paginya. Ya ibu saya kebetulan datang temen pagi nggak siang.
Baru tuh saya akhirnya udah nggak tahan banget ya, ngomong sama ibu saya gitu, "Mah, minta tolong deh pastiin itu sampel darah hasilnya kapan. Buru-buru deh, udah nggak tahan banget nih sakit." Emang kenapa sih, kan sekolah juga udah diizinin dan sekolah ngasih izin kok. Enggak, ini semalam ada anak kecil, dia bilang. Bukan anak kecil sih, sepantaran deh sama aku, dia bilang. Masuk awalnya sih ngobrol gitu, tapi kok pas dia keluar dia nembus tuh, nembus kaca gitu. Oh masa sih? Saya baru tuh kaget. Iya, ngapain sih pakai bohong-bohong kayak beginian segala. Coba ini tanyain deh ke susternya atau ada dokter kayak periksa buruan, saya bilang. Ya udah, mama langsung ke ruang suster. Ya, ibu saya ke ruang suster tuh. Agak lama ngobrolnya agak lama. Terus balik ke kamar bareng suster. Suster jelasin, "Iya Yuda, nih kamu memang masih harus dirawat beberapa hari." Terus saya bilang, "Ini suster, kok saya semalam ya yang ngomong itu lagi cerita lagi." Suster agak kaget tuh. Kaget kayak orang kalau, kok dia tahu ya, kayak gitulah bahasanya gitu kan. "Nah enggak, itu kamu lagi memang mau tidur aja kali atau lagi mimpi," susternya bilang gitu. Saya ngotot kan, "Enggak kok, ini bener kok, saya ngomong sama dia," gitu. "Ya mungkin lagi itu aja kali, lagi emang kamu udah mau tidur," gitu. Tapi mukanya ya dengan begitu kan saya bilang, ngeselin banget sih ini orang gitu kan bahasanya. Orang gue yang ngalamin. Udah tuh susternya keluar, terus ibu saya bilang, "Yaudah ntar mama cari tahu deh, kamu ngeliat apaan sih sebenarnya," gitu. Ibu saya keluar ruangan tuh. Saya nggak tahu, mungkin ibu saya nanya-nanya sama yang lainnya kan, karena ramai waktu itu kan ada kejadian juga selain saya gitu, ada penyakit yang lain. Mungkin jalan-jalan kali sampai ke blok-blok sana gitu, atau mungkin didengar dari beberapa ibu-ibu. Ternyata di saat kemarin itu saya ketemu dengan anak itu, memang hari itu tuh ada 5 pasien demam berdarah yang masuk ke rumah sakit itu. Dari 5 itu 2 itu nggak bisa ditanganin bang, jadi 2 itu meninggal dan dua-duanya perempuan. Ibu saya langsung ngabarin, ya mungkin salah satu dari itu kali. Saya bilang, "Tapi kok kenapa nyamperin saya mah?" Dia bilang gitu kan. Sambil saya ingat-ingat, kan dia ada kalimatnya, "Ya saya udah mau pulang kok. Ini saya pulang sama orang tua." Saya langsung keinget tuh istilahnya. Jangan-jangan itu kali ya maksudnya dia ngomong semalam tuh, saya mau emang udah mau pulang hari ini dengan orang tua saya gitu kan. Ya itu mungkin, ya bilang. Saya langsung, ya begitu ibu saya ngomong itu saya kayaknya, jadi saya merinding lagi kan. Saya bilang, "Ini merinding mah mungkin iya kali bener gitu kan. Tapi tolong dipastiin deh, dokternya mau periksa saya kapan pulang," saya bilang gitu. Ya udah, akhirnya jeda 1-2 hari ya setelah kejadian ibu saya nanya itu, akhirnya dokter datang ke ruangan saya, sama suster yang kemarin ngejagain saya tuh. Jadi kayak lagi pergantian shift mungkin ya, dari siang ke sore itu datang semua. Saya pikir ada apaan, datang semua gitu kan. Ibu saya juga ada, bapak saya juga ada. Ya ini hasil ambil darahnya, tes ambil darahnya kemarin udah keluar gitu kan, dan hasilnya memang udah bagus, tapi masih rawat intensif, cukup di rumah, rawat jalan. Ya, akhirnya tuh dokter berjejer tuh kayak mau ke pintu keluar gitu kan, terus nyamperin gitu kan, "Ya selamat ya, kamu akhirnya lolos dari keadaan yang sangat kritis kemarin," gitu. Suster juga sama ya. Itu sebenarnya saya nguping gitu ya, ngomong sama ibu saya, "Sebenarnya Bu, ini keadaan anak ibu, kalau memang dia nggak kuat saat kemarin itu ya memang dia pun bisa fatal akibatnya, nggak akan bisa ketemu sama kita hari ini," gitu kan. Ya ibu saya ngeliat ngadep ke saya gitu, ngeliat kayak berkaca-kaca gitu kan. Saya pura-pura nggak dengar gitu kan. Terus ya jelasin masalah kedokteran lah, perawatan segala macam gitu. Nah lagi ngejelasin itu saya juga jadi mikir, apa kemarin gue itu bisa ketemu sama tuh anak perempuan itu, sebenarnya kondisi gue tuh mungkin sama kayak dia gitu loh. Udah di ujung
di ujung, dibilang ujung banget, udah di ujung tanduk lah mungkin ini nyawa ini gitu loh. Udah segitu parahnya sampai soalnya kelihatannya kayak kita ngobrol Kayak gini nyata bang, ya? nyata gitu, nggak bukan berbentuk bayangan atau astral atau gitu apa, ya enggak, iya. tapi bener-bener nyata gitu kan. Apa kayak gitu ya sebenarnya kondisi gue gitu. Ya udah akhirnya ibu saya udah boleh pulang nih. Ya udah balik lagi dokternya sama susternya itu kan perawat agak lumayan banyak ya, 7 orang ya. Selamat ya gitu kan. Saya pikir gue sakit sampai diselamatin dokter, perasaan orang lain kalau saya lihat pulang nggak diselamatin gitu kan. Ya udah deh, yang penting gue udah pulang nih dari rumah sakit. Yang saya pikir juga ini gue dirawat tapi gue sendiri tidur gue nggak bisa pulas malah karena di rumah sakit, perasaan gue malah deg-degan gak karuan, insomnia gue juga nggak sembuh juga gitu kan. Saya pikir tapi udah yang penting gue nih pulang nih udah nyatain sehat dari penyakit hepatitis gue cek gue kemarin gitu kan. Pulang ke rumah udah beres, udah seneng nih, udah masuk kamar sendiri, udah lebih nyaman gitu kan. Mulai udah terus orang tua ngingetin, udah tidurnya jangan terlalu malam, kalau misalkan kamu tidurnya emang susah udah paksain aja deh gimana, pokoknya merem aja jangan melek gitu kan. Oh ya udah deh mah, terpaksain deh, jangan lupa minum obat gitu. Ya udah tuh jam-jam berapa akhirnya sih, jam-jam 9 jam 10 juga deh saya tidur tuh. Udah merem tuh tiba-tiba di kamar tiba-tiba kayak terang gitu, kayak dinyalain lampu kamar. Terus kan kerasa ya di mata ya, dari gelap kerasa terang gitu kan. Wah, ada apa nih kok kalau orang tua saya masuk kok pintu kamar nggak kedengeran kebuka gitu kan. Udah saya melek, ya itu si penampakan kakek itu muncullah di pintu itu lagi. Dia tetap bercahaya, bersahaja gitu ya, dan akhirnya dia tuh senyum gitu, senyum kayak agak ngangguk dikit gitulah. Jadi saya pikir oh iya kali kemarin dia ikut yang jaga ngelus-ngelus, terus sekarang nih saya balik ke kamar dia mungkin oh iya lu udah sehat bahasanya gitu sih ya. Ya tetap penampakan kakek itu di hari-hari berikutnya pun kadang-kadang dia tetap menampakkan diri gitu bang. Ya jadi itu aja sih bang cerita dari saya mengenai saya dirawat di rumah sakit dengan kondisi yang horor ya. Terus penyebab sakit saya sampai saya dirawat seperti itu ya. Diminum dulu. Oh ya siap. Udah. Ya terima kasih ya. Juga 21 hari di rumah sakit. Sama yang nggak tahu kenapa ya. Saya juga gitu tuh bang. Ketika nginep misalkan di rumah siapapun pasti tidur nggak nyenyak, apalagi di rumah sakit gitu ya. Iya betul. Gitu kan misalkan lagi nginep di mana kan nggak nyenyak deh, padahal kan sama aja di kasur. Iya. Apa namanya kondisi gelap gitu, tapi kok ketika nggak di rumah sendiri kayak beda gitu ya, apalagi di rumah sakit gitu. Mungkin teman-teman juga sama halnya ketika nginep di rumah saudara atau yang lainnya kayaknya nggak nyenyak gitu tidur gitu kan ya. Oke. Iya betul. Tapi kita balik lagi ke kisahnya Bang Yuda nih. Bang, saya pengen nanya nih Bang, pas saat awal mulanya dulu nih ya, yang kayak ditabrak pakai stang itu kan kayak sakit ya. Dep. Ya analoginya pakai stang atau pakai apa lah ya, dok gitu, sakit Pak. Saat itu cerita ke orang tua gak Bang, bahwasanya itu apa sih, atau mungkin ketika seiring berjalan waktu Bang Yuda tahu nih, oh ternyata kayak ada yang nabrak tuh ini loh gitu loh. Sering berjalan waktu tahu nggak gitu asal muasalnya itu? Kalau saat kejadian gitu saya tuh nggak cerita tuh ke orang tua. Awalnya saya nggak cerita. Okay. Karena kan saya pikir nggak mau bikin khawatir lah gitu ke orang tua. Saya juga masih punya adik gitu kan yang harus dipikirin tuh orang tua. Saya pikir udahlah. Nah biarin aja nih saya nih, nah dia masih kuat kok saya pikir gitu kan, masih kuat tahan lah. Nah pada akhirnya setelah dirawat itu saya taunya itu pas ada tukang urut ke rumah, urut bapak saya gitu. Cuman bilang, Pak nih anaknya ada sesuatu nih, dia nantinya jadi bisa nih gitu. Ya saya waktu itu nggak mikirin bisa itu ternyata
yang selama ini juga udah saya lihat gitu, bisa ngelihat aura, bisa ngelihat segala macam itu. Ini anaknya ntar bisa nih, karena kayaknya ada nih dari atas-atasnya lah bahasanya ya. Saya tuh baru akhirnya tahu, oh ternyata yang gue alamin itu karena mungkin dari moyang-moyang kita luhur dulu lah kita bilang ya. Itu kan, dan mungkin berarti jadi nyangkut-nyangkutin tuh Bang. Jadi apa kakek itu salah satu yang leluhur buyut atau apa gitu, karena pas habis ngurut si bapak tukang urut itu yang ngomong lagi nih Pak, jadi bisa dijaga deh anaknya. Dia juga sempat ngomong sama saya tuh, kamu baik-baik deh, jaga diri deh, jangan jadi. Nah, itu sih akhirnya saya pada akhirnya tahunya seperti itu. Jadi mungkin apa ya, luhur tahu uyut lah ya saat itu. Terus kan kemudian kan setelah kejadian yang kayak ditabrak itu, Bang Yuda kayak ngeliat bisa aura dan sebagainya gitu, betul, kan mungkin karena situ. Dan karena aku sih gini, Bang, ini cocokologi aja gitu ya. Ketika ditabrak terus kan jadi tidur nggak teratur, kayak digangguin dan sebagainya. Jadi lari ke kesehatan ya. Iya, karena kan, tidur kan tadi insomnia. Jam tidurnya 1 jam 2 jam palingan saya. Ya karena kenapa 1 jam 2 jam, karena kejadian itu gitu kan. Iya betul. Awal mulanya gitu kan. Gitu. Terus jadinya ke arah kesehatan gitu ya. Iya. Oke. Nah, aku sih nebak nih tahun 90-an ya. Ya tahun 90-an. Ini bukan gue terlalu ambis ya, karena gue lihat dari gitu ya. Gue agak sungkan ya. Bukan tahu teman-teman, wih Bang Umang bisa nerawang nih. Enggak gitu. Nerawang bisa ngeramal ya. Nerawang. Lagi 90-an gitu kan. Nah, dari katakanlah 90-an gitu ya. Seiring berjalannya waktu, kemampuan itu masih nyisa gak Bang di badan Bang Yuda? Awalnya jadi makin tajam. Malah makin tajam? Bukan pudar gitu ya? Bukan pudar, jadi kalau habis kejadian gitu tuh, kalau kita ngeliat sesuatu dan kita makin kepo, itu jadi kayak pisau makin diasah malah. Terus jadi kalau kita makin pengen tahu sesuatu, kayak makin diasah. Atau ada orang nanya, tolong dong, aku pengen tahu nih aura gue warna apa nih, kan zaman-zaman umur-umur ABG gitu kan aura nih warnanya. Jadi makin tajam. Makin tajam sering jam waktu tuh ya. Iya. Kalau Tika auranya aur-auran. Auranya aur-auran. Bahkan deh kalau di live di TikTok deh nin baca kodam. Iya bener lagi. Oke. Nah, Bang, terus rumah sakit nih. Kita itu udah kita bahas lah, ternyata yang mungkin dari situ gitu kan. Rumah sakit itu sampai sekarang masih ada Bang? Masih ada rumah sakitnya. Ke Jakarta Selatan kan banyak rumah sakit kan, nggak cuma satu gitu kan. Betul. Tapi kalau era segitu ya nggak tahu ya. Oke. Mungkin Bang Yuda sampai kenal semua kali sama susternya 21 hari sampai tahu 7 orang. Iya. 21 hari kan, lo lagi susnya gitu. Susternya juga sampai hafal. Ya. Yuda ya gitu kan. Jadi nih kamu jadwal. Oke. Berarti di tahun itu hepatitis C itu lagi merajalela apa gimana tuh, Pak? Sebenarnya awalnya karena itu mungkin rata-rata anak cowok sih yang kena. Entah ada kegiatan sekolah atau apa. Itu kan penyakit yang kalau orang bahasa zaman dulunya mah lu kurang tidur gitu bahasanya. Oke. Gitu. Cuman nggak tahu kenapa kok saya yang paling parahnya gitu. Di saat cek darah juga dokternya susternya bilang tuh, saya kondisi kamu nih paling parah nih, kepleset dikit jadi liver. Sedangkan yang 2 itu tarafnya menengah mendekati normal, makanya ada yang cuma 3 hari. 3 hari, 4 hari. Tapi ternyata sakitnya sama. Berarti kayak di tahun-tahun itu lagi apa namanya kritis nih, bukan kritis, endemi pandemi lah kayak gitu ya. Kan ada juga di zaman itu, nggak zaman 90-an juga sih, 2000-an tuh DBD ya kan. Terus apalagi tuh, kalau yang mungkin yang baru-baru sekarang ya corona gitu kan. Terus katanya sekarang iler monyet virus monyet tuh. Apa tuh? Cacar monyet kayak gitu gitu kan. Ya semoga yang nonton nih
terbebas semua dari segala jenis penyakit lah gitu kan ya. Amin. Dan mungkin teman-teman semua yang sekarang lagi menderita sakit semoga lekas pulih gitu ya, kembali sehat. Tapi sekarang mohon maaf Bang, udah normal maksudnya nggak liver kan pertama kan divonis kan liver ya. Iya. Maksudnya udah nggak sakit liver lagi. Udah nggak lagi. Alhamdulillah ya, kita doakan semoga Bang Yuda bersama keluarga sehat selalu Bang ya. Amin. Panjang umur gitu kan dan sehat selalu gitu. Oh satu lagi Bang, yang cewek rambut kayak bondol gitu, ngebob, iya. zamannya bob, iya. Nah ternyata kata si suster apa dokter tadi bahwasanya suster ya di apa namanya di saat Bang Yuda nginep ada pasien juga nih. Iya. Yang satunya nggak terselamatkan ya? Iya, jadi kan saat itu ada endemi demam berdarah juga, ya cuman dia beda blok. Jadi masuk 5 orang, yang dua pasien ini nggak terselamatkan. Jadi kayak seakan-akan udah ya saya mau pulang. Iya, kalimat itu tuh ya untuk umur saya segini dengan jarak umur kejadiannya sampai masih keinget gitu. Iya, ya saking berkesan banget berkesan gitu banget kan. Iya, saya juga mau pulang kok nih. Iya, makanya pulang dalam tanda kutip nih. Mungkin pulangnya dalam tanda kutip, iya kan? Betul Bang. Iya kan, saya mau pulang. Tapi saat itu mah pulang apa ya? Udah pulang aja pulang kan gitu ya. Kan balik ke kamarnya kali. Iya. Gitu kan, namanya kita berpikir logika kan, gue mau pulang ya. Ya udah. Gitu kan, nggak ada pikiran yang netting. Wah pulang kemana nih? Gitu. Iya nggak ada. Makan apa nih? Gitu kan? Enggak gitu kan? Ya. Nggak cuma itu aja, kita doakan semoga Indonesia ini terbebas dari segala semua penyakit dan virus ya Bang ya, gitu kan, supaya masyarakatnya kan beraktivitas normal gitu kan, tanpa ada kayak dulu pakai masker, kayak risih banget itu, aduh sampai 2 tahun lamanya banyak sekali UMKM yang apa namanya gulung tikar, banyak sekali para pekerja yang diputus kontrak dan sebagainya itu. Ya kita doakan aja teman-teman semua. Oke. Bang, sebelum ditutup nih Bang Yuda punya pesan nggak nih Bang untuk teman-teman semua nih Bang? Pesannya sih ya tambahkan keimanan dan akidah kalian aja sih. Jadi kalian itu kuat kalau menghadapi terpanjaman dan cobaan yang bakal dijalani gitu. Karena kita nggak pernah tahu kita bakal ngejalanin cobaan apa gitu. Besok aja kita nggak ada yang tahu nih. Iya. Bahkan 1 menit ke depan kita nggak ada yang tahu. Iya. Gitu kan? 1 detik nih, kita nggak tahu juga gitu kan. Yang penting jalanin aja Bang ya. Takdir semua udah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Dan ingat ya teman-teman semua, cerita dari Bang Yuda ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang, makasih banyak kok Bang. Alhamdulillah. Bungkus.